Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Adi Triwibowo. Saya adalah guru fisika kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 255392778. Hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 10-7 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus pada pelajaran fisika dengan materi energi terbarukan. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya kelas 10-7? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa untuk hari ini. Meskipun di siang hari kalian masih tetap stay fokus gitu ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran fisika pada siang hari ini, karena tentunya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah semoga dengan doa ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai saya akan cek dulu presensi kehadiran hari ini. Ada yang tidak masuk kelas hari ini? Ada ya. Siapa aja nih? Nizam, terus Novi, terus Farah. Kenapa bertiga nggak masuk? Oh, sedang mewakili kompetisi riset ya? Oke. Ya, kita doakan sama-sama supaya nanti bisa berhasil juara kompetisi riset. Amin. Oke. Ya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya. Judulnya adalah tentang energi terbarukan, ya. Solusi pemenuhan kebutuhan energi masa depan. Mari kita lihat apa saja yang ada di energi terbarukan ini. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah pernah mempelajari tentang bentuk dan perubahan energi. Masih ingat energi apa saja yang digunakan di sini? Apa saja? Ya. Mekanik, terus apa saja yang lain? Boleh? Listrik, terus panas, kimia. Oke. Masih ingat semua ya? Nah, ini ada simulasinya yang sudah pernah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya seperti itu. Nah, berikutnya ini akan kita kaitkan dengan yang kita pelajari di bab ini ya, yaitu mengenai konversi energi. Karena kaitannya sumber energi terbarukan itu nanti tentang konversi energi ya. Ada kaitannya tentang konversi energi, yaitu proses mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Hal ini seperti bunyi dari hukum kekekalan energi. Ada yang tahu apa bunyi hukum kekekalan energi? Oke, Nafisa, boleh. Energi yang tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Oke, betul sekali. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya bisa diubah bentuknya. Contohnya tadi dari energi mekanik itu diubah bentuknya ke energi listrik gitu ya. Dari listrik kemudian jadi cahaya ya. Cahaya kalau bohlam itu nanti bisa menghasilkan panas juga. Makanya kalau kalian sentuh lampu itu nanti akan ada panas, yaitu salah satu perubahan bentuk energinya seperti itu. Oke, baik sekali dari jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya.
mengapa energi listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari? Mengapa? Cas HP, ada yang lain? Kebutuhan yang pakai listrik? Ya, makanya ada lampunya. Ada lampunya, ya betul sekali. Kalau nggak ada penerangan nanti kalian nggak bisa beraktivitas dengan baik, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, apa saja sumber dari energi yang kalian ketahui? Apa saja sumber-sumber energi yang kalian ketahui? Dilva mungkin bisa menjawab? Oh iya, boleh. Barik ya. Energi yang ketahui itu seperti matahari. Matahari, oke, sumber energi terbesar kita ya. Ada matahari atau surya. Dilva, apa? Angin, ada lagi mungkin? Air, oke, boleh. Air, terus? Panas bumi, kompak sekali jawabannya ya. Berdua, oke, ya. Berikutnya, nah listrik yang kita gunakan di madrasah ini, di Mansatu Kudus itu, energi listrik itu bersumber dari mana? Sumbernya, energi listrik ini. Ya, Faruk? PLN, oke. Ada lagi selain PLN mungkin? Ada yang mau menambahkan? PLTN, apakah ya ini dari PLTN? Ya, sekarang kita cross check bersama ya. Sumber energi listrik yang kita gunakan itu bersumber dari PLN. Karena untuk energi nuklir itu belum dikembangkan di sekitar kita. Mungkin di Indonesia sudah, tapi di sekitar Kudus ini belum menggunakan PLTN. Menggunakan PLN yang bersumber dari batu bara atau energi yang tak terbarukan. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian nanti harus bisa mendeskripsikan jenis-jenis energi terbarukan. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis kelebihan atau kekurangan energi terbarukan, sekaligus nanti merancang model sederhana untuk madrasah kita. Apalagi di sini kalian adalah di program riset ya. Jadi nanti kalian harus bisa untuk merancang model penelitian sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk madrasah kita. Baik, siap? Siap ya? Oke, keren sekali kalau siap ya. Kita mulai. Nah, kita pemanasan dulu ya. Pemanasan dengan ice breaking ya. Sudah siap? Mungkin bisa sambil berdiri biar semangat. Oke. Kita mulai. Diikuti ya, diikuti. Oke. Oke, very good. Lanjut. Walking. Oke. Ya, bernafas. Ready? Silakan. Swing. Nah, seperti itu gerakan tangan. Sekarang jump, lompat. Ikuti iramanya, temponya. Oke, ya, enough. Bisa duduk kembali ya. Oke, harapannya dengan ice breaking tadi bisa memanaskan mekanik kalian ya, sehingga bisa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lanjut. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada tes terlebih dahulu yang bisa kalian scan ya. Kalian scan sehingga nanti bisa kalian kerjakan untuk pretestnya ya. Smartphone ya boleh di scan, dicoba di scan kemudian nanti bisa dikerjakan ya.
Ya Mas. Jawabannya apa itu? Karena Oke, sesi pretest tadi sudah selesai. Beberapa dari kalian sudah mencoba untuk menyelesaikan pretest. Kemudian kita bersiap untuk melihat tayangan video yang pertama. Seperti ini ya. Ini nanti ada video yang saya tayangkan. Silahkan nanti kalian bisa fokus untuk menyaksikan tayangan video ini. Seperti itu. Silakan disaksikan, kemudian boleh dicatat poin-poin pentingnya. Sebagai anak muda Indonesia yang kuliah di UIN di Belanda, gue baru tahu kalau di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara, bahkan ketiga terbesar di dunia loh. Untuk kalian yang belum tahu, ini dia PLTS Terapung Cirata, tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara. Dan yang ketiga terbesar di dunia, yaitu ada di Indonesia, di Cirata, Jawa Barat. Dan kali ini gue udah ada di tempat legendaris yang namanya Waduk Cirata. Jadi buat yang belum tahu, ini tuh waduk yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di antara 3 kabupaten, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Di sini kalian bisa lihat sendiri tuh, bentangan alam yang kaya dan cantik banget, potensi sumber energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Termasuk juga yang paling baru ini ada pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Nah, kalau kalian perhatiin, ini tuh susunan dari 340.000 panel surya loh. Nah, kerennya, PLTS Terapung Cirata ini bisa menghasilkan listrik sekitar 192 ampere. Ya sekitar 50.000 ribu lah. Jujur di sini daerahnya enak banget sih, karena udaranya terasa bersih, sejuk dan juga asri. Gue seneng banget sih lihatnya, karena ini adalah salah satu bentuk usaha awal Indonesia untuk jadi lebih ramah lingkungan, terutama di bidang energi terbarukan. Berikut ini adalah tayangan video yang kedua ya. Apalagi negeri kita adalah negara yang dipenuhi perairan. Potensi energi dari air ini sangatlah besar. Data dari PLN pada tahun 2021 tercatat ada 162 pembangkit listrik tenaga air yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu PLTA terbesar adalah PLTA Cirata yang berlokasi di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta. Ini mampu menghasilkan energi setara 1.008 MW. Lalu, bagaimana proses pembangkitan energi listrik pada PLTA? Di video ini, kita akan mengeksplorasi apa yang ada di dalam PLTA, bagaimana cara kerjanya.
PLTL bekerja dengan memanfaatkan energi air mengalir. Jadi, yang dimanfaatkan itu aliran airnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika sebuah kincir diletakkan pada sungai yang mengalir, maka kincir tersebut akan berputar karena bila kincir terdorong oleh aliran air. Kemudian, jika kincir ini dihubungkan ke sebuah dinamo, maka dinamo itu akan menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh sederhana bagaimana PLTL beroperasi. Oke. Baik, setelah kita menyaksikan dua tayangan video tersebut, saatnya kita untuk berdiskusi. Jadi, setelah ini kalian boleh berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kita akan diskusikan beberapa hal yang sudah saya siapkan pada lembar kerja seperti itu. Jadi ini saya berikan waktu untuk kalian berkelompok terlebih dahulu. Ya. Oke, berikutnya adalah sesi kelompok ya, yang kalian nanti harus mendiskusikan tentang sumber energi terbarukan yang sudah saya siapkan lembar kerjanya. Nah, sekarang saya minta tolong ketua kelas untuk membantu membagikan lembar kerja. Nah, sambil dibagikan akan saya jelaskan sedikit cara mengisi lembar kerjanya. Yang pertama, pada lembar kerja ini nanti ada bagian identitas. Silakan nanti diisi identitas, ada nama, kelompok, dan juga tanggal hari ini. Kemudian ada asesmen awal, silakan nanti bisa kalian jawab dari asesmennya. Berikutnya adalah langkah pertama. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan kalian bisa mengisi langkah pertama. Yang kedua ada langkah kedua, ya. Di situ ada tabel, ya, yang bisa kalian isi juga. Kemudian ada langkah ketiga di sini untuk mendesain prototipe. Dan juga setelah itu langkah keempat adalah analisis dampaknya. Setelah itu langkah yang kelima adalah persiapan untuk presentasi. Ya, jadi nanti lembar kerjanya harus diisi sampai selesai, kemudian nanti kita presentasi untuk kelompok yang terbaik seperti itu. Silakan bisa mulai diskusi dari sekarang. Waktunya adalah 15 menit dari sekarang. Baik, untuk kelompok 4 ada kesulitan? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke. Bagian apa? Oke, untuk menghitung energi potensial ya, masih kesulitan di sini ya. Jadi di sini ada air, misalkan ini ada 1 liter atau 2 liter, jatuh dalam ketinggian 1 meter, nanti disuruh untuk menghitung energi potensial ya. Jadi nanti di sini masanya tinggal dimasukkan ke sini, kemudian ketinggiannya dimasukkan juga ke kolom yang ini. Kemudian G-nya adalah sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga EP nanti persamaannya adalah M massa dikalikan percepatan gravitasi dan dikalikan H-nya. Nanti akan ketemu berapa joule. Seperti itu. Bisa ya? Oke, ya dilanjutkan ya. Ya. Pembagian aja 1 2, misalkan ini pilih 1 2, nanti berarti ya yang presentasi hanya bagian itu aja ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah bagian 1 2 ini kan 3 4 ya, 3 4 nya tadi mana, 3 4. Nah ini nanti silahkan kalian isi implementasi ke MAN 1 Kudus. Kira-kira yang bisa diterapkan di MAN 1 Kudus itu apa, seperti itu. Baik, untuk kelompok 5 mungkin ada kesulitan untuk mengisi lembar kerja? Nggak ada ya? Sudah bisa ya?
Oke, bisa dilanjutkan untuk mengisi. Baik, untuk sesi berikutnya adalah presentasi kelompok. Ya, kita sudah menentukan 2 kelompok terbaik yang akan mewakili presentasi hari ini, yaitu kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Yang lain bisa mendengarkan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke kelompok 1. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Triwibowo SPD dan teman-teman kelas 10 yang luar biasa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan prototipe kincir angin mini untuk mendukung Adiwiyata Diman 1 Kudus. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni. Nama saya Umar Faruq. Kami memilih PLTA karena di area Man 1 Kudus dekat saluran kecil dan mempunyai saluran untuk mengalirkan air wudhu. Transformasi energinya. Ini adalah energi potensial dari air, lalu diputar menjadi energi kinetik di turbin, lalu dinamonya menghasilkan listrik dan menghasilkan energi cahaya. Rencana aksi dari kelompok kami adalah: pertama, memasang 5 kincir air untuk mendukung Adiwiyata Diman 1 Kudus. Yang kedua, membentuk klub peduli energi siswa. Dan yang ketiga, lomba antar desa antar kelas 10 sampai 12. Kesimpulan dari PLTA ini adalah PLTA mini untuk Man 1 Kudus. Energi berubah wujud, Adiwiyata terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silahkan bagi yang mau bertanya. Nanti saya akan menambahkan, tapi sebelumnya silakan kelompok yang tidak presentasi bisa memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Ya. Silakan. Coba ulangi prototipe yang Anda buat. Cara kerja dari prototipe ini adalah energi potensial yang dihasilkan dari aliran air yang mengalir diputar menjadi kinetik turbin oleh kincir air dan menghasilkan energi listrik yang dimasukkan ke dinamo. Dan dari energi listrik itu berubah menjadi energi cahaya di lampu LED. Bisa diterima? Saya mau bertanya, bagaimana ukuran prototipe PLTA tersebut? Prototipe kan kecil, dan saluran-salurannya kecil. Jadi kami membangun prototipe. Prototipe kan kecil. Ya, oke. Baik, ya. Luar biasa sekali yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Mungkin bisa diperlihatkan kembali sketsanya ya. Nah, jadi masukan dari saya, tadi presentasinya sudah cukup bagus, lancar, kemudian apa yang disampaikan tadi sudah memuat dari kesimpulan hasil diskusi yang sudah baik. Di sini memilih apa tadi? Prototipe tentang PLTA melalui kincir air sederhana gitu ya. Nah, ini ada apa saja tadi dijelaskan? Aliran air, energi potensial dari air akan memutar apa ini? Memutar
turbin kincir air Betul. yang dimasukkan ke dinamo atau dan generator ya. generator Ya, generator. menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu LED. Oke, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Tribowo SPD selaku guru pembimbing fisika kelas 10 dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 hadir dengan panel surya MAN 1 Kudus. Kami pilih PLTS karena Kudus ini daerah tropis. Dapat menghasilkan 5 kWh per m kuadrat per hari. Transformasi dari PLTS itu dari cahaya matahari hingga ke listrik melalui efek fotolistrik. Seperti contoh itu lampu LED dan kelas dari panel surya kena sinar matahari menjadi energi cahaya. Kami yakin PLTS solusi terbaik adiwiyata, kontribusi nyata, hemat biaya, green madrasah, energi terbarukan, masa depan terang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini kita jargon terlebih dahulu ya. Energi terbarukan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini nanti ada latihan soal. Nah, untuk post test ya sebagai evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti ada beberapa soal, silakan yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan dan menjawab. Nanti kita cek jawabannya bersama ya. Yang pertama, nah seperti ini soalnya. Yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan dan menjawab. Boleh? Energi surya. Oke, kita cek ya. Oke, betul sekali jawabannya. Oke. Nah, oke. Sekarang sebelum kita akhiri, nanti kita simpulkan terlebih dahulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama berkaitan dengan MAN 1 Kudus ini itu menjadi salah satu perwakilan madrasah aliyah untuk menjadi madrasah adiwiyata atau sekolah adiwiyata ya. Kesimpulannya, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini ada konsep matahari itu sebagai sumber energi utama di bumi ya. Karena di bumi ini kita surya atau matahari itu adalah penghasil energi utama. Nah, ini dibuktikan dengan Quran surat Yunus ayat 5. Nah, terjemahannya adalah dialah yang menjadikan matahari bersinar atau dia dan bulan bercahaya. Nah, kalian bisa membedakan ya, matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi di situ apa poinnya? Tanpa pancaran radiasi matahari, gitu ya, tidak akan ada siklus air. Kenapa? Karena tidak ada air yang menguap. Siklus air itu nggak ada air yang menguap, kemudian mendung, hujan, ya siklus airnya itu tidak akan ada ketika tidak ada matahari yang bersinar. Jadi itu merupakan sumber energi yang utama. Kemudian tidak ada perbedaan tekanan udara. Berikutnya tidak ada fotosintesis. Fotosintesis itu sumber energi utamanya adalah cahaya, ya foton atau cahaya, ya. Nah, bisa kita katakan bahwa matahari adalah induk dari hampir semua energi terbarukan. Nah, bedanya apa tadi matahari dan bulan? Kalau bulan itu bercahaya, dia hanya memantulkan dari cahaya matahari. Sementara matahari sendiri itu dia bersinar. Nah, sebagai bintang ya, seperti itu. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, dari hal-halnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.